SMAN 53 Jakarta berhasil meluluskan 100% siswa-siswinya, dengan jumlah keseluruhan siswa kelas 12 berjumlah 247 orang, dan 33 siswa diantaranya sukses lulus di perguruan tinggi negeri, atau PTN, di Indonesia, melalui jalur undangan atau yang dikenal dengan seleksi nasional berbasis prestasi yang disingkat SNBP, dan jalur mandiri. Adapun beberapa siswa SMAN 53 Jakarta yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri, bergensi di tanah air antara lain, 21 orang siswa masuk ke Universitas Negeri Jakarta, UNJ 5 siswa ke Institut Pertanian Bogor, IPB 1 siswa ke Universitas Negeri Surabaya, UNESA 1 siswa ke Universitas Pajajaran, UNPAD 2 siswa ke Universitas Brawijaya, UB 1 siswa ke Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, Jakarta, UPNVJ 1 siswa ke UI, Universitas Indonesia, dan 1 siswa ke Universitas Gadjah Mada, UGM. Sedangkan peraih nilai tertinggi di SMAN 53 Jakarta dari kelas 12 IPA dan IPS adalah sebagai berikut. 1. Tasya Revadea Putri dari kelas 12 IPA 4, dengan nilai rata-rata 93,83. 2. Lutfi Naila Aninda dari kelas 12 IPA 2, dengan nilai rata-rata 93,73. 3. Syahrul Ramadan dari kelas 12 IPA 1, dengan nilai rata-rata 93,56. 4. Nadira Khansa Yanita kelas 12 IPS 2, dengan nilai rata-rata 92,38. 5. Nadrifa Adawiyah dari kelas 12 IPS 2, dengan nilai rata-rata 92,21. 6. Alfia Zahra dari kelas 12 IPS 2, dengan nilai rata-rata 92,15. Kepala Sekolah SMAN 53 Jakarta, Ibu Dr. Randa Herawati Sihombing, MPD, saat ditemui awak media, pasca pelepasan siswa kelas 12 SMAN 53 Jakarta menyampaikan, pada hari ini di SMA 53 melakukan pelepasan siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran tahun 2023 sampai tahun 2004, yang dihadiri oleh 247 siswa kelas 12, dan juga dihadiri juga kelas 10 dan kelas 11, bersama orang tua siswa yang kami undang, khususnya juga orang tua siswa yang anak-anaknya mendapatkan undangan dari universitas-universitas yang mereka pilih, sebanyak 33 siswa. Pada tahun pelajaran tahun 2023 sampai tahun 2024, SMA 53 Jakarta meluluskan 100% dari jumlah siswa kelas 12, 247 siswa, dengan nilai mereka juga tinggi-tinggi, dan tadi juga dipanggil 3 peringkat terbaik dari IPA, dan 3 peringkat terbaik dari IPS, serta juara yang terbaik dengan nilai yang terbaik yang dilihat dari semester 1 sampai semester 6, ditambah dengan asesmen, jadi nilai tertinggi 93,83 pada tahun pelajaran kali ini, bebernya. Kebanyakan dari mereka diterima di universitas ternama seperti, di UNJ, IPB, UI, UNPAD, UB, UNESA, UPNVJ dan di UGM, dengan jurusannya bagus-bagus yang mereka ambil, dan jurusan-jurusan yang sudah sangat kompeten di dunia pendidikan, khususnya di teknologi, ungkapnya. Di tempat yang sama Ketua Komite Sekolah SMAN 53 Jakarta, Insinyur Agung Karang yang juga sebagai Ketua Umum Gerakan Pendidikan Indonesia Baru, atau yang disingkat GPIB, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan, bahwa hari ini, hari bersejarah, tanggal 8 Mei tahun 2024, bertempat di lapangan SMAN 53, telah dilaksanakan pelepasan siswa kelas 12 SMAN 53 sebanyak 247 siswa, dan mereka semua lulus, dan berprestasi, kemudian diterima di berbagai perguruan tinggi baik di UI, IPB, UNJ, UGM, UNPAD, UB, UNESA, UPN, bahkan tahun lalu ada yang sampai ke luar negeri studi di Belanda. Ini berkat kerjasama yang baik dan sinergis antara kelapas sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Menari, SPD, Bidang Kesiswaan Titin Sukaeni, Bidang Sarpras dan Humas Mustafid, SAG, para wali kelas, serta guru-guru, dan pengurus komite sekolah, sinergi kompak bersatu dan kerjasama yang baik, sehingga menciptakan suasana sekolah yang nyaman, dengan demikian anak-anak peserta didik senang di sekolah, jelasnya. Lebih lanjut Agung Karang menyampaikan, siswa-siswi SMAN 53 banyak berprestasi juara lomba-lomba di berbagai bidang, ucap Insinyur Agung Karang yang juga sebagai Ketua Wartawan PW Media Independen Online atau MIO, DKJ. Untuk informasi pertama kali sekolah SMAN 53 Jakarta, dijadikan sekolah laboratorium Pancasila,
di mana ada dua hal yang utama. Yang pertama tentang attitude, akhlak, moral, dan budi pekerti, diajarkan di sini. Setiap ketemu tamu, orang tua atau guru mengucapkan salam, kemudian sapa tegur dan senyum, sama sekali tidak ada lagi bullying. Kemudian geng motor, merokok, tawuran-tawuran tidak ada di sini. Bila ada, akan kena saksi akan dicabut KJP-nya. Yang kedua mengenai saran dan prasarana fisik sekolah, oleh Ibu Herawati Sihombing Kepala Sekolah, dengan gagasan dan ide-idenya yang cemerlang, diubah sekolah ini sangat indah dan nyaman. Semua halaman dan tempat olahraga sudah sangat nyaman, mulai dari pintu masuk, sampai ke dalam halaman sekolah, semua sudah tertata rapi. Tandas Purnawirawan Mabes Polri, dengan pangkat terakhir Melati 3 tersebut, ke awak media. Acara pelepasan siswa-siswi SMAN 53 Jakarta tersebut, diakhiri dengan sesi foto bersama. Dilaksanakan pelepasan siswa kelas 12 SMA Negeri 53 Jakarta sejumlah 247 siswa. Dan mereka semua lulus dan berprestasi, kemudian diterima di berbagai perguruan tinggi, baik di UNJ, Gajah Mada, maupun ada juga yang di UI, bahkan sampai ada yang keluar negeri. Ini semua berkat kerjasama yang baik dan sinergi antara kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah, serta wali kelas dan guru-guru dengan persatuan orang tua murid kalau dulu, kalau sekarang disebut dengan komite sekolah. Sinergi, kompak, bersatu, dan saling istilahnya kerjasama yang baik, sehingga menciptakan suasana sekolah yang nyaman. Dengan demikian anak-anak peserta didik senang di sekolah. Kemudian untuk informasi bahwa untuk pertama kali SMA Negeri 53 Jakarta dijadikan sekolah laboratorium Pancasila, di mana ada dua hal yang utama dalam sekolah laboratorium Pancasila. Yang pertama yaitu tentang attitude. Yang pertama yaitu akhlak dan moral budi pekerti. Diajarkan di sini setiap ketemu tamu atau orang tua atau guru mengucapkan salam. Kemudian sapa, tegur dan senyum. Kemudian sama sekali tidak ada lagi yang namanya bullying. Kemudian geng motor, merokok, tawuran tidak ada di sini. Bila ada akan kena sanksi yang berat, KJP dicabut. Dan yang kedua adalah mengenai sarana dan prasarana fisik sekolah. Oleh Ibu Herawati Sihombing, Kepala Sekolah, dengan gagasan dan ide-idenya yang cemerlang, disulap sekolah ini menjadi sangat indah dan nyaman. Semua halaman olahraga jadi paving maupun pintu masuk, dari mulai pintu masuk sampai ke halaman depan parkiran semua sudah tertata rapi, ada pavingnya juga. Kemudian di dinding-dinding semua ada gambar-gambar, dan di sebelah kantin juga sudah dibentuk untuk seperti kafe, makan-makan dan minum-minum, tempat yang sangat nyaman dan hijau. Tumbuh-tumbuhan dan tanaman banyak ditanam, maupun tanaman pengobatan ada di sekolah sini. Sehingga dengan demikian maka anak-anak siswa maupun guru-guru sangat betah ada di sekolah.